الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin, sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz dan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saja orang-orang yang selalu dan senantiasa berselawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir akan mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mustami'un al-kiram, melalui mimbar khutbah yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, tentunya terkhusus buat diri khatib yang punya lisan, karena seringkali tidak sama antara ucapan dengan perbuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur kita, mengingatkan kita dengan firman-Nya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema atau judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, coba akan khatib ketengahkan cuplikan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009, tepatnya di Padang Panjang, terkait dengan nasbul imamah wal imarah, yang bermakna memilih pemimpin itu bagian dari kewajiban beragama. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai berakhirnya kehidupan dunia ini, salah satu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, menjadikan pemimpin di muka bumi.
Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak terminologi atau kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait pemimpin itu sendiri. Yang pertama dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-124, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nas imama. Ini terminologi yang pertama atau kata yang pertama yang Allah gunakan terkait khalifah pemimpin, yaitu imam. Imam pemimpin, khalifah juga pemimpin. Kemudian dapat kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 144, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min nas. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kamu jadikan orang kafir sebagai apa? Sebagai aulia, sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Ini terminologi kedua atau kata yang kedua yang Allah gunakan terkait pemimpin. Kemudian yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, sebagaimana yang khatib bacakan di awal tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terminologi khalifah, terminologi wali yang telah akrab di kuping orang Indonesia, wali. Apapun itu, apakah itu khalifah, apakah itu wali, apakah itu imam, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita semua ini adalah merupakan pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang ia pimpin. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa Majelis Ulama tahun 2009, tepatnya di Padang Panjang, Majelis Ulama Indonesia memberikan 4 kriteria yang harus kita lihat dan kita pegang tatkala kita memilih pemimpin. Hal ini pernah disampaikan oleh salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. 4 kriteria tersebut, pertama, siddiq. Siddiq, apa itu siddiq? Benar. Bukan hanya benar ucapan, tapi benar dalam perbuatan. Hari ini ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang mampu berkata baik, komurnya baik, omongannya baik, bicaranya baik, tapi apa yang ia bicarakan sulit ia direalisasi dalam kehidupan nyata. Ingat surah As-Saff ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, qabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di sisi Allah, kemurkaan yang teramat besar di sisi Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang pandai bercakap, bagi orang yang pandai kompor, bagi orang yang pandai bicara tapi tidak pandai merealisasikan apa yang ia ucapkan. Hari ini banyak orang yang pandai bicara manis, apalagi di tahun-tahun seperti ini, mendekati 14 Februari 2024. Banyak sekali orang yang mampu dan pandai berbicara manis, tapi tidak mampu merealisasikan apa yang ia bicarakan. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang khatib ketengahkan pada kesempatan yang berbahagia ini, sekedar memberikan pencerahan bagi kita, terutama umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam adalah umat mayoritas. Mayoritas umat terbesar di negeri ini adalah umat Islam. Masa depan umat Islam sangat ditentukan pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Oleh karena itu, kriteria pertama bagi kita yang ingin memilih pemimpin,
Yang pertama, siddiq. Benar ucapan, benar perbuatan. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kriteria yang kedua adalah amanah. Amanah ini adalah orang yang dapat kita percayakan. Orang yang hari ini kita percayakan, kita yakini ke depannya dia juga dapat kita percayakan. Karena orang yang tak dapat dipercaya adalah orang-orang yang munafik. Karena salah satu orang yang munafik itu kata Rasulullah, ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang diberi kepercayaan tapi dia khianat. Ini yang kedua. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kriteria yang kedua berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2009, kriteria yang ketiga adalah tabligh, transparan. Dan yang keempat, kriteria yang keempat, jika kita ingin memilih pemimpin, kriteria yang terakhir adalah fatanah. Apa itu fatanah? Cerdas, pintar. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan itu melalui proses, bukan gerbitan. Kecerdasan itu bukan milik anak konglomerat. Kecerdasan itu bukan milik anak presiden, bukan milik anak pejabat, tapi milik semua orang. Jadi kriteria pemilih pemimpin itu adalah fatanah, cerdas intelektualnya, cerdas emosionalnya, bukan karena dia anak pejabat, bukan karena dia anak presiden, bukan karena dia anak konglomerat. Oleh karena itu, masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memilih pemimpin sesuai hati nurani kita. Memilih pemimpin yang cerdas, berkualitas, bukan karena banyak isi tas. Ingat sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rasi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang menerima sokokan masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena uang 250.000 rupiah, jangan karena uang 300.000 rupiah, Anda semua, saya dan kita semua dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam jahannam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.